Halo, masih bersama saya Maya Melivianti dalam pelajaran saya yaitu bagaimana mengaplikasikan diet yang sehat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, kali ini pelajaran saya adalah mengenai pentingnya kalori dan nutrisi dalam diet kita sehari-hari. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa apakah alasan kita bisa kelebihan berat badan bukan dari salah satu nutrisi, bukan karena kita makan karbohidrat, protein atau lemak, tetapi dari total kelebihan kalori yang sebenarnya tubuh kita butuhkan, begitu ya. Jadi kita makan lebih banyak kalori dari kalori yang standar ya, yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, apa sih sebenarnya itu kalori? Banyak orang yang belum mengetahui ya apa itu kalori. Bahkan saya sendiri sebelum saya memulai diet yang sehat, saya tidak tahu gitu apakah kalori dan apa itu nutrisi. Saya tidak tahu mengenai makanan apa saja yang bisa saya makan gitu ya. Dan bagaimana menghitung kalori saya juga tidak mengerti sebelumnya. Maka itu saya jadi kelebihan berat badan. Eh, maka dari itu kita perlu mengetahui ya seberapa besar pentingnya kalori dan nutrisi dalam kehidupan kita. Jadi tubuh kita itu memerlukan kalori dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Dalam tumbuh kembang kita dari kita kecil itu kita membutuhkan kalori untuk memaintain kehidupan kita sehari-hari sampai sekarang juga kita butuh kalori. Nah, apa itu kalori? Kalori adalah ukuran dari jumlah energi yang tubuh kita perlukan. Jadi pada dasarnya wanita tuh memerlukan sekitar 2000 sampai 2200 kalori ya. Dan pria memerlukan kurang lebih 2500 sampai 3000 kalori dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, tentunya seberapa besar kalori yang manusia butuhkan itu berbeda tergantung dari usia, tinggi dan berat badan, juga dari seberapa aktifkah. Contohnya jika Anda adalah seorang programmer komputer, maka kalori yang Anda butuhkan tentunya lebih sedikit daripada orang yang bekerja di lapangan, misalnya seperti petugas bangunan gitu ya. Karena dia lebih aktif gitu dalam kegiatan sehari-harinya, melakukan aktivitas di luar lebih banyak. Jadi mereka membutuhkan lebih banyak kalori. Nah, di dalam kalori itu sendiri terdapat 3 makronutrisi ya. Makronutrisi ini adalah nutrisi atau gizi terbesar yang tubuh kita perlukan. Gitu. Jadi ada banyak nutrisi, ada makro dan mikro. Nah, yang paling besar itu adalah 3 ini ya. Jadi yaitu karbohidrat bisa kita dapatkan dari roti, dari gandum, dari nasi, dari pasta, dan juga selanjutnya protein yaitu dari dada ayam, dari ikan, keju, susu, telur, yogurt, dan lain sebagainya. Juga dari lemak yang bisa kita temukan dari berbagai macam minyak ya. Ada minyak zaitun, minyak kelapa, minyak ikan, dan dari alpukat juga dari kacang-kacangan. Nah, jadi 3 makronutrisi, 3 gizi terbesar yang manusia butuhkan ini tidak bisa kita eliminasi dalam melakukan diet sehat. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah menyeimbangkan konsumsi dari 3 nutrisi tersebut, dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan selanjutnya dalam kalori juga terdapat mikronutrisi ya. Mikronutrisi ini adalah vitamin dan mineral yang tubuh kita perlukan. Contohnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi ya, asam folat, potasium. Nah, itu adalah vitamin dan mineral yang tubuh kita juga perlukan. Nah, vitamin dan mineral ini ya terdapat di banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi dalam melakukan diet yang sehat, kita tidak bisa mengeliminasi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita tetap perlu
membutuhkan ya sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang saya rasakan juga ketika saya mulai menyeimbangkan makanan saya ya dalam pola diet yang seimbang itu, saya merasa lebih sehat ya, lebih fit dan tidak mudah terkena penyakit. Dalam beberapa bulan ini sekalipun di rumah saya banyak yang sakit ya. Sakit batuk, flu, demam. Nah, justru saya tuh sehat gitu loh, tidak gampang tertular oleh anggota keluarga saya yang sedang sakit. Nah, jadi untuk mengetahui kalori dan nutrisi yang kita perlukan sehari-harinya itu sebenarnya langkah yang paling mendasar gitu ya dalam melakukan diet yang sehat. Karena jika kita tidak mengetahui maka kita tidak akan bisa membatasi asupan dari kalori kita. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk menghitung kalori. Yang saya mau bagikan ini adalah dari kalorikalkulator.net yang bisa Anda search di Google nanti. Nah, bisa Anda search di Google nanti dan bisa kita masukkan ya. Awalnya kita tuh cari dulu kebutuhan kalori kita, yaitu dengan memasukkan usia kita berapa dan jenis kelamin, kemudian tinggi dan juga berat badan, dan aktivitas kita ya. Kira-kira kita ini level aktivitasnya tidak aktif, sedentary, atau aktif atau very aktif gitu ya. Kalau saya termasuk moderately karena saya ada latihan dan olahraga 3-5 kali ya dalam seminggu gitu. Nah, di sini adalah contoh dari kalori saya. Jadi seharusnya saya membutuhkan 2275 kalori untuk menjaga tubuh saya ya, berat badan saya. Nah, tapi kalau untuk mengurangi sekitar 0,5 kg per minggunya, saya membutuhkan sekitar 1700 kalori seharinya. Nah, dari kebutuhan kalori ini kita bisa mulai memperhatikan gitu ya asupan kalori kita dari seluruh makanan yang kita makan. Karena setiap makanan yang kita makan, yang kita konsumsi itu mengandung kalori. Ada yang kalorinya tinggi, ada yang kalorinya rendah, begitu. Nanti kita akan belajar lagi ya bagaimana selanjutnya kita bisa menyesuaikan ya kalori dalam tubuh kita. Nah, yang perlu saya tekankan dalam pelajaran kali ini yaitu kita perlu mulai memperhatikan ya, perlu aware gitu terhadap kandungan nutrisi dan kalori pada setiap makanan yang kita makan. Karena dulu sebelum saya diet sehat, waktu saya kelebihan berat badan, saya baru menyadari bahwa saya itu kan suka banget ya sama kopi. Dan saya tuh tidak pernah gitu melihat kandungan nutrisi yang terdapat pada makanan saya. Jadi saya cuek-cuek aja ya. Saya bisa minum itu satu saset kopi gini ya. Kalau ini kan black coffee. Nah, dulu saya tuh minumnya satu saset kopi yang ada kopi, gula, dan creamer yang jadi satu. Nah, itu bisa 4 kali dalam sehari. Nah, kebayang nggak itu satu saset itu mengandung 22 gram gula. Nah, di situ saya sehari bisa makan minum 4 saset. Jadi kalau di total sudah sekitar 80-an kalori dan itu sudah kelebihan gitu ya, kelebihan gula. Saya tuh kelebihan gulanya aja segitu. Belum lagi saya makan yang lain-lain ya, yang lemak lah, yang gula dari nasi, dari kue, dari mie, dari roti. Wah, banyak macamnya deh gulanya gitu ya. Itu sudah kelebihan. Bahkan sebenarnya manusia itu hanya membutuhkan 50 gram gula seharinya ya. Dan itu ngeri sekali, saya makan gula sudah berlebihan. Juga terdapat lemak ya pada setiap makanan. Nah, dulu saya suka banget minum susu yang tinggi gitu ya, yang full cream. Nah, itu lemak juga banyak terkandung di dalamnya gitu. Saya bisa minum uh, misalnya satu box itu yang 250 mili ya, itu saya bisa minum 2 gitu kan. Itu kan ngeri sekali dalam sehari. Nah,
Itu karena saya tidak pernah tahu ya, tidak memperhatikan kandungan nutrisi, jadi saya kelebihan kalori, kelebihan gitu ya. Nah, itu yang membuat saya menjadi kelebihan berat badan. Maka dari itu, yang ingin saya tekankan dalam pelajaran kali ini adalah kita perlu memperhatikan ya kandungan nutrisi dan kalori pada setiap makanan, dan kita bisa menyesuaikan nantinya pada kebutuhan kalori kita. Baik, paling sekian saja pelajaran saya kali ini. Nanti ke depannya di pelajaran selanjutnya saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara mengurangi kalori Anda dan mengaplikasikannya kepada menu sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya.